Malam itu hujan turun dengan deras di kawasan Depok. Petir menyambar langit, dan sesekali terdengar dentuman halilintar yang menggema ke seluruh penjuru rumah. Di dalam rumah megah berlantai 2 itu, Bilqis, putri dari penyanyi ternama Ayu Ting sedang mengerjakan tugas sekolahnya di lantai atas. Namun ada satu ruangan yang selalu membuatnya penasaran, ruang kerja ibunya yang berada di sisi paling ujung lantai bawah, berdampingan dengan gudang tua. Ruangan itu selalu terkunci. Tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk, termasuk Bilqis. Ibunya selalu berkata, "Itu ruang kerja Mama, jangan pernah masuk ya, sayang. Bahaya." Kata bahaya yang diucapkan dengan nada lembut itu justru mengusik rasa penasaran Bilqis yang semakin hari semakin tak tertahan. Suatu malam Ayu Ting Ting harus berangkat untuk taping acara televisi hingga larut. Asisten rumah tangga pun ikut menginap di rumah kerabat, meninggalkan Bilqis sendirian di rumah dengan pengawasan kamera keamanan dan penjaga luar. Namun saat itu, lampu tiba-tiba padam sesaat setelah hujan reda. Bilqis turun ke bawah untuk mencari senter. Saat menyusuri koridor gelap, matanya terarah pada ruangan kerja ibunya yang terbuka sedikit. Jantung Bilqis berdegup keras. Tadi siang masih terkunci. Kenapa sekarang terbuka? Dorongan penasaran lebih kuat dari rasa takut. Dengan langkah perlahan ia mendekati pintu kayu besar itu. Suara engsel yang berderit membuat bulu kuduknya meremang. Begitu masuk, hawa dingin menyambutnya. Ruangan itu gelap dan beraroma dupa menyengat. Di salah satu sisi ruangan terdapat meja kerja dengan tumpukan dokumen dan laptop. Tapi yang membuat Bilqis terkejut bukanlah itu. Di pojok ruangan terdapat meja kecil seperti altar dengan sesajen, bunga 7 rupa, dupa yang masih mengepul dan sebuah patung batu wanita tanpa kepala. Di sekelilingnya ada kertas-kertas bertuliskan aksara Jawa kuno dan boneka kecil yang dibungkus kain merah. "Mama ngapain pakai beginian?" gumam Bilqis, setengah berbisik. Tiba-tiba terdengar suara bisikan halus dari balik ruangan. "Bilqis, kenapa kau masuk ke sini?" Bilqis menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu semakin dekat seolah mengelilinginya. Panik Bilqis berlari menuju pintu, tapi pintu mendadak tertutup sendiri dengan suara keras. "Mama!" jeritnya. Ia mencoba membuka pintu, namun tak bergerak. Di ruangan itu, hanya cahaya kecil dari senter ponselnya yang menyinari. Tapi sesuatu membuatnya terpaku. Di cermin besar di sudut ruangan, tampak sosok wanita tinggi berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri tepat di belakang Bilqis. Wanita itu tidak bergerak, hanya menatap dari balik cermin. Tapi saat Bilqis membalikkan badan, tidak ada siapa-siapa. Itu siapa? Namun ketika ia menatap cermin kembali, sosok itu semakin dekat, dan kali ini tersenyum. Senyum lebar dengan deretan gigi hitam dan mata merah membara. Tanpa aba-aba, lampu ruangan menyala kembali. Cermin itu retak sendiri, dan semua benda di altar beterbangan seperti dilemparkan oleh tangan tak kasat mata. Boneka-boneka kecil jatuh ke lantai dan bergerak sendiri, berjalan menuju Bilqis. Seketika dari dinding terdengar suara tangisan wanita bercampur tawa kecil yang menggila. Ruangan itu seperti hidup. Bilqis berteriak, menangis, dan memohon agar semuanya berhenti. "Aku nggak sengaja, aku nggak tahu, aku cuma penasaran." Tiba-tiba pintu terbuka sendiri dan Ayu Ting Ting berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat dan matanya langsung menatap altar yang porak-poranda. "Kamu masuk ke sini?" tanyanya pelan, penuh amarah dan ketakutan. Bilqis mengangguk, tubuhnya gemetar. Ayu menarik Bilqis keluar dan mengunci ruangan itu lagi. Mereka duduk di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, Ayu Ting Ting berbicara dengan suara yang tidak seperti biasanya. Datarnya membuat Bilqis merinding. "Kamu sudah melihat sesuatu yang tidak seharusnya kamu lihat. Ruangan itu bukan sekadar tempat kerja. Di sana Mama berhubungan dengan sesuatu. Untuk menjaga karir Mama tetap di atas." Bilqis terdiam. "Tapi sekarang, karena kamu masuk, penjaga itu melihatmu." Bilqis menatap ibunya dengan wajah panik. "Penjaga itu yang di cermin?" Ayu tidak menjawab, hanya memeluk putrinya dan berbisik,
Kita harus pindah. Kita sudah tidak aman di sini. 3 minggu setelah kejadian itu, mereka pindah rumah ke tempat yang lebih kecil, lebih sederhana. Tapi ketenangan itu hanya sebentar. Di kamar barunya, Bilqis menemukan cermin kecil tua tergeletak di pojokan. Cermin itu retak, dan ketika ia menatap ke dalamnya, senyum itu kembali. Bilqisku, kamu milikku sekarang. Setelah pindah rumah, Bilqis masih belum bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia dibayang-bayangi rasa takut, teringat wajah menyeramkan dalam cermin itu. Ayu Ting Ting bersikeras bahwa mereka sudah membersihkan segalanya. Tapi malam itu, Bilqis merasakan ada yang aneh. Saat tertidur di kamar barunya, ia bermimpi berada di sebuah hutan tua, berkabut tebal, dengan suara angin berbisik lirih menyebut namanya, Bilqis. Bilqis, ia berjalan menyusuri jalan setapak penuh daun kering. Di tengah hutan berdiri sebuah pendopo tua yang tampak usang. Di dalamnya ada seorang wanita tua berbaju hitam duduk bersila. Matanya merah, kulitnya keriput, dan dari mulutnya keluar asap hitam. Akhirnya kita bertemu, anak dari Ayu. Bilqis bergidik. Suara wanita itu berat seperti dua suara menyatu. Manusia dan bukan manusia. Siapa kamu? Tanya Bilqis berani tapi gemetar. Aku yang menjaga ibumu. Aku yang membuka jalannya. Aku yang menumbalkan waktu dan nyawa agar dia bisa jadi bintang. Bilqis memundurkan diri. Tanah di sekelilingnya tampak hidup seperti ada tangan-tangan kecil mencuat keluar dari bawah bumi, mencengkeram udara. Ibumu tak pernah cerita, kan? Semua yang dia miliki bukan cuma karena kerja keras, tapi karena perjanjian. Perjanjian apa? Bilqis bertanya. Wanita itu tertawa. Suaranya menggema dan menggetarkan seluruh pendopo. Perjanjian darah. Ibumu menolak tumbal nyawa orang luar. Jadi dia menawarkan sesuatu yang lebih istimewa, darah keturunannya sendiri saat waktunya tiba. Bilqis membeku, kamu adalah warisan dan juga tumbal terakhir. Dalam mimpi itu, wanita hitam itu mengulurkan tangan. Kalau kau bersedia menggantikan posisi ibumu, aku akan memberimu kekuatan. Ketika dia pensiun, kamu bisa mengambil semua yang dia punya, kekayaan, popularitas, kekuasaan. Di hadapan Bilqis muncul bayangan dirinya. Tampil di atas panggung, disorot jutaan orang, dicintai banyak penggemar. Namun wajahnya pucat, matanya kosong, dan bayangan sosok hitam selalu membuntutinya. Atau kau tolak dan biarkan hidupmu hancur perlahan. Setiap malam akan jadi siksaan. Setiap cermin akan jadi jalan mereka masuk. Kamu akan terus melihat kami sampai kamu menerima takdirmu. Bilqis terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Wajahnya pucat dan suara tangis keluar dari mulutnya tanpa bisa dikendalikan. Ia berlari ke kamar ibunya. Mama, Mama, aku mimpi aneh. Ada wanita hitam, katanya aku tumbal. Ayu terdiam. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi terkejut, seakan sudah tahu bahwa mimpi itu akan datang. Mereka sudah mulai datang ke dalam mimpi kamu. Tanya Ayu perlahan. Mama, benar nggak sih? Mama pernah bikin perjanjian. Ayu menunduk lalu mengangguk pelan. Maaf nak, Mama pikir bisa melindungi kamu. Tapi mereka selalu menagih tepat waktu. Ayu membawa Bilqis ke seorang kiai, sepuh di pinggiran Bogor. Mereka melakukan ruqyah selama berhari-hari. Setiap malam tubuh Bilqis kejang-kejang, mulutnya mengucapkan bahasa yang bukan dari dunia ini. Suara wanita hitam itu terdengar dari balik tenggorokannya. Anak ini milikku. Sudah ditulis, sudah dijanjikan. Kiai hanya berkata satu kalimat. Ini bukan jin biasa. Ini perewang kelas tinggi yang tumbuh dari tumbal popularitas. Sekarang hanya bisa diselesaikan dengan dua pilihan. Putus semua hubungan atau wariskan semuanya. Ayu terdiam. Apa maksudnya? Tanya Bilqis. Kalau kamu ingin bebas, Mama harus mengorbankan semuanya. Karier, ketenaran, penghasilan, bahkan nyawa kalau perlu. Karena saat perjanjian diputus, akan ada harga mahal yang harus dibayar. Suatu malam Ayu Ting Ting memutuskan untuk mengadakan ritual terakhir. Ia masuk ke ruang kerja lamanya, yang kini telah dipindahkan ke rumah baru dan tetap terkunci rapat. Dalam ritual itu, ia memanggil sang perewang untuk terakhir kali. Ambil semuanya dariku, tapi jangan sentuh anakku.
Ritual berlangsung tanpa saksi. Esok paginya, Ayu ditemukan pingsan di ruangan itu dengan darah keluar dari hidung dan telinga. Ia koma selama 2 hari. Saat ia sadar, karirnya tiba-tiba redup. Semua kontrak kerja dibatalkan. Dunia hiburan tak lagi memanggil namanya. Namun Bilqis akhirnya bisa tidur nyenyak. 3 bulan kemudian, Bilqis membersihkan gudang rumah dan menemukan cermin kecil yang dulu membuatnya ketakutan. Tapi kali ini, retakan itu hilang. Dan di cermin itu, ia hanya melihat dirinya sendiri. Tersenyum, bukan karena hantu, tapi karena akhirnya bebas. Atau itu pikirnya. Sebab ketika ia meninggalkan cermin itu di tempatnya dan berjalan pergi, di bayangan belakangnya, samar-samar, sosok wanita berbaju hitam masih berdiri di sana. Sejak kejadian mimpi bertemu dengan jin perewang ibunya, Bilqis menjadi sangat pendiam. Ia mulai sering melamun dan kadang berbicara sendiri. Sesekali ia terbangun tengah malam dengan tubuh gemetar, minta tidur di kamar ibunya. Pagi itu, saat sarapan hanya berdua, Bilqis menatap Ayu Ting Ting dengan wajah lelah. "Ma, bisa nggak datengin Kiai lagi? Tapi yang lebih kuat, yang benar-benar bisa bantu aku." Ayu terdiam, hatinya tercabik. Ia tahu, meskipun ritual terakhir telah ia lakukan, roh perewang itu belum sepenuhnya melepaskan Bilqis. Apalagi ia sendiri masih kadang merasakan firasat aneh di rumah. Bau dupa yang muncul tiba-tiba, angin dingin yang berhembus meski semua jendela tertutup. "Baik, Nak. Mama akan cari kiai yang paling disegani." Bahkan jin pun tak berani menyebut namanya. 3 hari kemudian datanglah Kiai Jalal, seorang tokoh sepuh dari lereng Gunung Salak yang dikenal sebagai pengusir jin perjanjian dan ahli dalam menangani perewang yang haus tumbal. Rambutnya putih, jubahnya panjang, dan dari wajahnya memancar ketenangan. Begitu memasuki rumah, ia langsung menatap Bilqis dalam-dalam. Anak ini sudah dilabeli, tapi belum dikunci. Itulah sebabnya jin perewang masih datang lewat mimpi dan bayangan. Kiai Jalal meminta Ayu Ting Ting untuk menyingkir dari rumah selama 7 hari. Hanya Bilqis, Kiai, dan 2 santri pendamping yang boleh tinggal. Akan dilakukan ruqyah khusus 7 malam 7 hari, ritual untuk memutus semua energi gaib warisan leluhur atau perjanjian keluarga. Malam pertama, Bilqis duduk di ruang tengah bersama Kiai Jalal. Dupa Arab dibakar, ayat-ayat suci dibacakan. Pada jam 2 dini hari, terdengar suara tangisan wanita dari langit-langit rumah. Diikuti suara langkah kecil seperti anak-anak berlari di plafon. Bilqis mulai menggigil. Matanya merah dan ia mulai tertawa. Bukan tawanya, melainkan tawa wanita. Lain dari dalam dirinya. "Kalian pikir bisa usir aku? Anak ini sudah dijanjikan, dia darah yang dipilih. Bukan aku yang datang, dia yang membuka pintu." Kiai Jalal hanya tersenyum tenang, lalu meletakkan telapak tangannya di kepala Bilqis dan membacakan ayat pemutus perjanjian, "Wayaqtha'una ma amarallahu bihi ayyushala." Tubuh Bilqis bergetar hebat. Cermin di sudut ruangan pecah dengan sendirinya. Semua lilin padam. Malam ketiga, jin perewang menunjukkan wujud sebenarnya. Saat Bilqis tertidur, Kiai Jalal melihat bayi merah kecil merangkak keluar dari balik lemari. Matanya hitam pekat, tubuhnya penuh darah, dan ia menggumam, "Aku dulu tumbal pertama. Sekarang waktunya Bilqis menyusul." Santri Kiai Jalal nyaris pingsan, tapi Kiai hanya berkata, "Jin ini memanipulasi wujud. Dia bukan bayi, dia adalah perjanjian berbentuk duka lama." Dengan air ruqyah khusus, Kiai menyiram wujud itu, dan makhluk itu menjerit lalu meleleh seperti lilin terbakar. Malam ke-7 adalah puncak ritual. Kiai Jalal mengajak Bilqis berdiri di halaman belakang, tepat pukul 3 dini hari. Di sana digali lubang kecil dan dimasukkan potongan rambut Bilqis, air mata, serta tulisan ayat pelindung di atas kain kafan kecil. Lalu dikubur bersama 7 batu kali sebagai simbol penguncian jalan jin. Kiai berkata, "Mulai malam ini, pintu menuju jiwamu ditutup. Tidak ada lagi mimpi buruk. Tapi kamu juga harus menjaga diri. Jangan pernah terlibat dunia yang ibumu dulu geluti dalam kegelapan." Ketika Ayu kembali ke rumah setelah seminggu,
Ia memeluk Bilqis dengan air mata haru. Ia bisa merasakan aura. Anaknya berbeda. Lebih ringan, lebih tenang, dan matanya tak lagi kosong. Namun Kiai Jalal memberi satu pesan terakhir. Jangan pernah mencoba membuka perjanjian lama. Jangan pernah menyesali karir yang redup, sebab satu rasa rindu pada kejayaan bisa membuka pintu yang dulu telah ditutup. Seminggu setelah Kiai pulang ke Gunung Salak, Bilqis tidur dengan tenang setiap malam, tapi suatu pagi ia menemukan kain merah kecil di bawah bantalnya. Ada tulisan aksara Jawa samar di atasnya dan bau dupa yang sangat familiar. Ia memanggil ibunya. Ayu datang melihat kain itu dan hanya bisa menatap Bilqis dengan wajah ngeri. Mereka belum benar-benar pergi. Bilqis kembali terguncang. Kain merah bertuliskan aksara Jawa itu tidak muncul secara acak. Ia adalah segel pemanggil, simbol bahwa entitas gaib telah menemukan celah untuk masuk lagi. Meskipun Kiai Jalal telah mengunci semua gerbang gaib, dalam tubuh Bilqis ada satu pintu yang belum tertutup sepenuhnya. Niat batin ibunya. Ayu Ting Ting masih menyimpan satu keinginan tersembunyi. Keinginan untuk kembali terkenal seperti dulu. Dan dalam dunia spiritual, keinginan seperti itu bisa menjadi sumbu yang menyalakan ulang perjanjian lama. Malam itu Bilqis bermimpi lagi. Tapi kini berbeda. Ia berada di ruang tunggu gelap sepi dingin. Di seberangnya berdiri sosok wanita hitam pekat, kini berwajah lebih muda, lebih menyeramkan. Kau pikir bisa lepas semudah itu, anak manusia? Ibumu belum benar-benar menyerah, maka aku kembali. Beberapa hari kemudian, manajer lama Ayu Ting Ting menghubunginya dan menawarkan comeback besar. Acara televisi prime time, bayaran fantastis, sponsor dari brand besar. Ayu tergoda. Ia berdalih, ini hanya sekali tampil untuk mengobati rindu. Namun malam sebelum acara itu tayang, Bilqis kembali kesurupan di kamarnya. Ia berteriak sambil mencakar wajah sendiri, lalu suaranya berubah. Aku sudah dipanggil kembali, dengan panggung, dengan sorotan, dengan keinginan. Semua lampu rumah padam. Cermin kamar Bilqis pecah sendiri. Ayu panik. Astagfirullah, ini salah mama. Sejak kemunculan kain merah, cermin-cermin di rumah menjadi jalur arwah. Beberapa kali Bilqis melihat bayangan dirinya tertinggal di cermin walau ia sudah pergi. Bayangan itu lalu tersenyum sendiri, menyeringai, dan kadang menangis darah. Pada malam ke-7 setelah tawaran job diterima, seluruh rumah menjadi sunyi, terlalu sunyi. Dan dari ruang kerja Ayu Ting Ting yang sudah lama dikunci, terdengar suara seseorang menyanyi. Sambalado, sambalado, hatiku sakit. Tapi suara itu berat, serak, dan berasal dari makhluk lain. Ketika Ayu mengintip melalui celah pintu, ia melihat sesosok perempuan berbaju serba putih. Namun wajahnya gosong dan penuh belatung, sedang memegang mic, berlatih menyanyi. Bilqis menemukan surat aneh di depan pintu rumah. Kertas kuning tua, ditulis tangan dengan huruf halus bercampur darah kering. Kami mengundang Ayu dan Bilqis ke panggung hitam untuk melanjutkan warisan. Tanda tangan darah akan mempermanenkan kejayaan kembali. Di bawahnya tertera simbol segitiga dengan mata satu, lambang dari kelompok perewang tingkat tinggi yang dulu membuat perjanjian dengan Ayu. Bilqis menangis. Ma, ini mereka. Mereka mau kita kembali. Ayu menatap kosong. Mama sudah terlalu dalam. Ayu mencoba menghubungi Kiai Jalal, namun yang menjawab adalah santrinya. Maaf, Bu Ayu. Kiai Jalal tidak bisa menolong lagi. Beliau bilang, jika perjanjian dipanggil kembali oleh kehendak sendiri, maka jin perewang berhak mengambil yang dijanjikan. Ayu terduduk lemas. Ia tahu, Bilqis dalam bahaya besar. Di tengah siaran televisi nasional, saat Ayu Ting Ting tampil membawakan lagu Alamat Palsu, tiba-tiba layar televisi seluruh Indonesia bergetar dan membeku. Dalam tayangan terekam ulang oleh netizen, terlihat bayangan hitam melintas di belakang Ayu. Ketika ia tersenyum ke kamera, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi setengah tengkorak, hanya sedetik, lalu kembali normal. Potongan video itu viral. Judulnya, Ada Apa Dengan Ayu Ting Ting? Penampakan live di TV. Dan sejak malam itu, setiap rumah yang menonton siaran tersebut mengalami gangguan aneh. TV menyala sendiri.
Suara tawa terdengar dari kamar kosong, dan anak-anak kecil bermimpi menyaksikan konser di dunia hitam. Bilqis bersujud dan berkata, "Mama, pilih sekarang, mau tetap terkenal atau lindungi aku selamanya." Ayu menangis. Ia tahu pilihannya akan menentukan hidup atau mati anaknya. Malam itu Ayu Ting Ting melakukan ritual pemutusan total dengan membakar semua kontrak, foto panggung, video klip, bahkan satu piala penghargaan yang dulu ia banggakan. Ia menulis pernyataan pengunduran diri dari dunia hiburan secara permanen. Dan malam itu juga, rumah mereka terbakar sebagian tepat dari ruang kerja. Tapi Bilqis selamat, dan untuk pertama kalinya, ia tidak bermimpi apa-apa. Kabar pengunduran diri Ayu Ting Ting dari industri hiburan mengejutkan publik. Banyak yang menyangka karena depresi atau kelelahan mental. Tapi hanya Bilqis yang tahu, mamanya baru saja menyelamatkan nyawa mereka dari panggung yang lebih besar, panggung kegelapan. Namun, di antara tumpukan puing rumah yang terbakar, ada satu cermin utuh yang tidak pecah. Di dalamnya, sosok wanita berbaju hitam masih berdiri menatap, menunggu giliran artis lain yang memanggilnya kembali. Rumah Ayu Ting Ting tak lagi seperti dulu. Sejak kebakaran kecil di ruang kerja itu, suasana menjadi jauh lebih hening. Tidak ada lagi langkah aneh di malam hari. Tidak ada suara tawa dari balik cermin. Tidak ada bau dupa. Namun Bilqis masih menyimpan satu pertanyaan. Apa jin perewang itu benar-benar sudah mati? Ayu tak berani menjawab. Ia tahu dalam dunia gaib, kematian makhluk halus bukan seperti manusia. Selama masih ada jejak energi, masih ada peluang ia kembali. Beberapa malam kemudian, Bilqis bermimpi aneh, tapi berbeda dari biasanya. Dalam mimpinya ia berada di sebuah padang rumput luas. Langit putih bersih. Di kejauhan sosok wanita berpakaian hitam berjalan perlahan ke arah api unggun besar, membawa rantai. Itu adalah jin perewang. Tapi kali ini wajahnya tenang, tidak menyeramkan. Ia meletakkan rantai di dalam api dan menatap Bilqis. "Kamu sudah memilih terang, aku tak bisa menyentuhmu lagi. Selamat tinggal pewaris yang tidak jadi." Lalu tubuh jin itu terbakar perlahan menjadi abu putih, tertiup angin hilang tanpa bekas. Bilqis terbangun sambil menangis, tapi tangis bahagia. Jiwanya terasa ringan untuk pertama kali dalam hidup. Ayu mengundang seorang ustaz muda dari pesantren, Bekasi, sahabat lama almarhum ayahnya. Ia datang bukan untuk meruqyah, tapi untuk memastikan bahwa entitas itu benar-benar sudah tiada. Dengan air doa dan segelas kopi, ustaz itu masuk ke ruang kerja yang pernah menjadi sarang gaib. Ia duduk memejamkan mata, lalu ia berkata, "Makhluk itu sudah terputus tidak hanya di dunia ini, tapi juga di alam perjanjian mereka. Tapi ingat, selama hati kita tidak terpikat kekuasaan dan ketenaran, maka tidak akan ada jalur untuk mereka kembali." Ayu memeluk Bilqis. Kali ini bukan pelukan ketakutan, tapi kelegaan. Hari-hari Bilqis pun berubah total. Ia mulai rajin salat dan membaca ayat-ayat pendek. Wajahnya berseri, tidak murung lagi. Ia bisa tidur dengan lampu mati. Ia kembali. Tertawa seperti anak-anak pada umumnya. Bahkan saat melihat cermin tak ada lagi bayangan tersisa. Hanya dirinya sendiri, utuh, tenang, dan bebas. Ia mulai menulis buku harian. Judulnya, "Aku dan Dunia Gelap Ibu Ayu menjual rumah lama mereka dan pindah ke rumah sederhana di kawasan yang lebih tenang." Tak ada studio, tak ada panggung, tak ada mikrofon. Hanya taman kecil, ruang keluarga, dan mushola di dalam rumah. Mereka hidup tanpa sorotan, tapi hati mereka kini disinari ketenangan sejati. Bilqis tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan kuat secara batin. Ia punya bakat bicara di depan publik, bukan sebagai selebriti, tapi sebagai pembicara tentang pentingnya menjaga diri dari dunia spiritual yang menyesatkan. Setahun kemudian, Bilqis menerima surat misterius tanpa pengirim. Isinya hanya satu kalimat, "Kau telah bebas." Tapi ingat, dunia tak pernah lupa panggilannya. Pilihlah cahaya setiap kali jalan bercabang. Ia membacanya, lalu tersenyum. Ia tahu, masa lalu tak bisa dihapus, tapi bisa ditutup. Dan dalam hati Bilqis kini, tertanam satu kalimat, "Aku bukan pewaris tumbal. Aku adalah pewaris doa." Untuk mendapatkan kisah selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe.